for this, or you don't for this. If you're in the Wasiat itu isinya suatu pesan kebaikan yang harus dijalankan setelah wasiat meninggal dunia. Kalau wasiat biasanya berupa pesan yang harus dilaksanakan setelah pewasiat meninggal. Sedangkan warisan biasanya berupa harta. Kalau warisan itu harta yang diwariskan kepada ahli waris setelah pemiliknya meninggal dunia. can take it to the moon, just like a movie scene. Take Karena memang sudah dari sananya kebanyakan laki-laki daripada perempuan, soalnya mungkin karena laki-laki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan mungkin ya. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan menanggung beban-beban lainnya. Karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar dan kelak akan menjadi kepala keluarga bagi keluarganya. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi dari beberapa audiens pretest yang udah aku tanyain, mereka itu rata-rata ada yang tahu dan ada yang tidak tentang perbedaan wasiat dan warisan. Dan pendapat mereka mengapa bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan. Yuk kita simak pembahasannya. Jadi aku pengen ngasih tahu dulu, di sini pengertian dari warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jadi di sini saya ingin memberikan beberapa perbedaan dari wasiat dan warisan. Dari jenis definisi, kalau warisan tadi adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia dan akan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku. Pembagian warisan bersifat otomatis sesuai hukum waris, misalnya hukum Islam, adat, atau perdata. Sedangkan wasiat adalah pernyataan seseorang yang dibuat sebelum meninggal dunia mengenai kehendaknya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang atau pihak tertentu setelah ia meninggal dunia. Wasiat ini bersifat sukarela dan hanya berlaku jika dibuat sebelum pewasiat meninggal. Jadi wasiat dan warisan ini memiliki perbedaan walaupun keduanya dibagikan setelah pewaris atau pewasiat meninggal. Dan perbedaan spesifik yang kedua adalah dari pihak yang menerima. Kalau wasiat dapat diberikan kepada siapa saja, termasuk orang di luar ahli waris, lembaga sosial, atau badan amal. Sedangkan warisan itu hanya diberikan kepada ahli waris yang sah menurut hukum, yaitu anak, pasangan, orang tua, saudara, dan lain-lain. Di luar itu tidak berhak untuk menerima warisan. Dan hukum warisan. Pembagian warisan dalam Islam itu hukumnya wajib, dilakukan berdasarkan ketentuan Allah, berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma para ulama. Jadi mengabaikan hukum warisan itu hukumnya dosa besar. Lalu di sini ada dalil tentang warisan. Ini berpacu pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 yang berisi Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Lalu ada lagi surat 13. Dan di surat Quran surat An-Nisa ayat 13 dan 14, itulah ketentuan-ketentuan Allah, barang siapa menaati Allah dan Rasul-Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan menurut hadis Rasulullah SAW bersabda, berikanlah warisan kepada yang berhak, lalu sisanya untuk ahli waris laki-laki yang lebih utama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di sini ada beberapa orang yang menjadi ahli waris. Jadi ahli waris itu dalam Islam dibagi menjadi 2 kelompok. Ada ahli waris utama atau ashabul furud. Mereka adalah ahli waris yang telah ditentukan baginya secara khusus dalam Al-Quran, seperti anak laki-laki atau perempuan, ayah dan ibu, suami atau istri, saudara laki-laki dan perempuan, harus yang sekandung seayah atau seibu. Lalu kelompok yang kedua itu ahli waris pengganti atau asabah. Jadi mereka adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah ashabul furud tadi mendapatkan bagiannya.
Seperti anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan dan saudara laki-laki kandung. Dan di sini ada nilai bagian warisan. Berikut adalah pembagian warisan menurut syariat Islam. Untuk nilai dari suami, 1/2 jika pewaris tidak memiliki anak, dan 1/4 jika pewaris memiliki anak. Lalu bagian istri, 1/4 jika pewaris tidak memiliki anak, dan 1/8 jika pewaris memiliki anak. Lalu ada ayah, 1/6 jika pewaris memiliki anak, dan jika tidak anak, maka ayah mendapatkan sisa setelah asyabul furud. Lalu ada ibu, 1/6 jika pewaris memiliki anak atau beberapa saudara. Lalu 1/3 jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak ada saudara. Dan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Kenapa dikatakan begitu? Karena anak laki-laki bertanggung jawab untuk finansial keluarga, sedangkan perempuan tidak ada kewajiban atas finansial seperti itu. Lalu ada ketentuan khusus dari warisan seperti ini. Warisan tidak diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Ini berpacu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan warisan tidak diberikan kepada ahli waris yang membunuh pewaris dengan sengaja. Di sini saya memberikan contoh studi kasus pembagian warisan. Misalnya, seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Total warisan harta yang dia punya adalah 240 juta. Bagaimana penyelesaiannya? Menurut nilai pembagian warisan istri, karena memiliki anak, jadi nilainya 1/8. 240 juta dikali 1/8 adalah 30 juta. Dan sisa harta setelah bagian istri yaitu 210 juta. Dan dari 210 juta ini dibagikan kepada 3 anaknya tadi, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Karena anak laki-laki mempunyai 2 bagian, jadi totalnya adalah 5. 2 anak laki-laki dikali 2 adalah 4, dan 1 bagian untuk anak perempuan. Jadi pembagian untuk anak-anak, 210 juta dibagi 5 adalah 42 juta. Karena anak laki-laki mendapatkan jatahnya 2, berarti 42 juta dikali 2. Hasilnya adalah 84 juta per anak. Dan untuk anak perempuan nilainya adalah 1, 42 juta. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi saya tentang warisan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan materi atau salah pengucapan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.